Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian kualitatif bersama saya Ambar Syahidi. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang salah satu jenis dalam penelitian kualitatif, yaitu adalah grounded theory. Satu hal yang penting dalam penjelasan tentang grounded theory yang akan kita diskusikan nanti dalam perkuliahan ini adalah bahwa grounded theory adalah salah satu metode penelitian atau jenis penelitian kualitatif yang memiliki peran yang sangat penting dalam perkembangan penelitian kualitatif. Grounded theory merupakan sebuah metode penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan teori secara induktif, sistematis, berdasarkan data-data empirik. Sejak pertama kali dikenalkan sekitar dekade 60-an, grounded theory telah menjadi penelitian yang dikenal luas dan dipakai dalam berbagai disiplin ilmu. Dalam perkembangannya, prosedur untuk melakukan penelitian ini telah dikembangkan juga, gitu ya, telah dikembangkan dan itu tentu saja akan memudahkan peneliti yang ingin menggunakan metode ini atau menggunakan jenis penelitian. Pada prinsipnya, grounded theory adalah the discovery of the theory from data, which we call grounded theory, yaitu istilah yang dikemukakan oleh Barney Glaser and Anselm Strauss pada tahun 60-an, yang nanti akan kelihatan dan jelas, gitu ya, bahwa yang dimaksudkan dengan yang disebut atau dimaksudkan sebagai grounded itu adalah dia berakar dari data yang kemudian akan dimunculkan dan itu akan kita kembangkan dan kita bangun menjadi sebuah teori. Beberapa kata kunci dalam penelitian ini adalah bahwa teori dibangun dari konsep, kemudian konsep itu diperoleh dari konseptualisasi data, kemudian kongruen dengan hipotesis dan proposisi untuk itu menunjukkan konseptualitas, bukan hubungan yang terukur. Seperti saya singgung tadi, dua penggagas utama dalam grounded theory adalah Barney Glaser dan Anselm Strauss. Dua tokoh ini sangat penting, gitu ya, dan mereka mengembangkan grounded theory itu dari karya disertasi mereka yang dikerjakan secara terpisah, gitu ya, karya disertasi mereka yang dikerjakan secara terpisah. Sebelum sampai ke sana, Glaser and Strauss adalah pengusung utama atau pelopor utama grounded theory research, sehingga nanti seperti saya sebut tadi, dalam perkembangannya grounded theory research itu menjadi berkembang semakin besar, dan akhirnya para pendukung metode ini kemudian membagi tiga jenis grounded theory, yaitu adalah grounded theory klasik, kemudian ada yang menggunakan pendekatan Straussian, kemudian ada juga yang menggunakan pendekatan konstruktivis grounded theory. Nah, Glaser and Strauss, mungkin kita bisa membahasnya dari sejarahnya itu, bahwa diperkenalkan istilahnya classic grounded theory itu diperkenalkan pertama kali atau diumumkan pertama kali oleh Barney Glaser, Barney dan Strauss. Kemudian yaitu adalah berasal dari kolaborasi penelitian mereka atas pasien-pasien yang sekarat atau dying di sebuah rumah sakit, gitu ya. Sebenarnya awalnya dua orang Glasers itu meneliti tentang profesionalitas pegawai atau tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Tapi kemudian dan Strauss memiliki fokus yang berbeda, gitu ya. Tetapi kemudian ketika mereka mengamati bahwa dalam situasi dying itu ada banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori makro, maka kemudian mereka mengumpulkan data dan mengembangkan
metode yang kemudian dikenal sebagai grounded theory. Yang perlu dipahami dari dua tokoh ini adalah bahwa um, ada Chalmers 2011 mengatakan bahwa grounded theory, keuntungan utama dan kekuatan utama grounded theory adalah dia memadukan dua pendekatan besar dalam penelitian sosial, yaitu penelitian kuantitatif yang semuanya bergerak dengan menggunakan pemikiran-pemikiran atau asumsi-asumsi dan hipotesis dan berbagai macam dan struktur penelitian yang sudah sistematis gitu ya, dan penelitian pendekatan kualitatif yang mencoba untuk melihat apa yang terjadi di belakangnya, makna di belakang sebuah peristiwa. Maka nanti akan kita dalam diskusi berikutnya kita akan lihat bahwa Glasser and Strauss menggunakan konsep-konsep dan kata-kata kunci yang ada dalam dua pendekatan itu. Misalnya Glasser menyebutkan itu coding, menggunakan istilah coding, menggunakan istilah open dan aksio dan seterusnya dalam proses atau cara melakukan grounded theory. Sementara Strauss melihat bahwa data yang emerged, kemudian data yang keluar atau berkembang, tidak yang grounded, kemudian makna dan seterusnya itu digunakan juga oleh Strauss ketika mereka mengembangkan grounded theory. Ini kata kunci yang sangat penting untuk memberikan konteks bahwa background dari, meskipun kedua orang ini memiliki akar pendekatan penelitian sosial yang berbeda, tetapi ketika mereka mengamati dan meneliti persoalan yang lebih komprehensif, itu mereka mengembangkan keduanya. Tujuan menggunakan grounded umumnya peneliti sosial umumnya menggunakan grounded teori untuk mengembangkan konsep baru atau teori-teori baru yang berkaitan dengan fenomena-fenomena baru, terutama untuk fenomena-fenomena yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang sudah ada. Gitu ya. Terutama untuk fenomena-fenomena baru yang tidak bisa dijelaskan oleh teori-teori yang sudah ada. Sehingga konsep dan teori ini dikembangkan dari data, dikumpulkan dulu dari data, kemudian peneliti akan melakukan analisis dari data tersebut, kemudian mengembangkan teori yang baru. Jadi dalam grounded theory yang perlu dipahami juga adalah peneliti tidak sedang menguji data, tidak sedang menguji teori, tetapi mengembangkan teori. Gitu ya. Maka di poin kedua, allows the emergence of original and rich finding that are closely tied to the data. Maka teori yang dikembangkan ini juga akan lebih bagus lagi, gitu ya. Dia sangat dekat gitu, berkaitan dekat dengan data itu. Nah, dalam khasanah penelitian kualitatif kita melihat misalnya seperti yang ditulis oleh Creswell, penelitian kualitatif setidaknya ada 5 dan grounded theory adalah salah satu metode yang sangat penting gitu disebutkan oleh Creswell. Ada etnografi, ada penelitian case atau studi kasus, ada fenomenologi dan ada grounded theory dalam penelitian kualitatif. Ini beberapa definisi beberapa definisi grounded theory. Seperti bisa dilihat bahwa menurut Martin and Tarlem, grounded theory adalah metodologi penemuan teori secara induktif yang memperkenalkan peneliti untuk mengembangkan laporan dan seterusnya. Intinya menurut saya yang perlu dipahami adalah bahwa, dan ini sangat penting untuk dipahami, kita perlu pahami dulu adalah bahwa dalam grounded theory datalah yang berbicara. Peneliti tidak sedang menguji teori, tetapi membangun teori baru yang berangkat dari data, yang berasal dari data. Mungkin kalian akan timbul pertanyaan, bukannya penelitian kualitatif itu selalu mengembangkan teori baru? Tidak selalu. Ada beberapa metode yang mengembangkan teori baru seperti grounded theory ini, tetapi ada juga
beberapa metode, ada beberapa jenis penelitian kualitatif yang menguji teori. Misalnya, meskipun prosedur penyelenggaraannya tidak sesama seperti penelitian kuantitatif, tetapi yang membedakan penelitian kualitatif dengan grounded theory adalah peneliti berangkat dengan dalam penelitian grounded teori, peneliti berangkat dengan kosong. Tidak ada bekal teori, tidak ada bekal referensi, tidak ada bekal literatur atau pustaka yang dibawa oleh peneliti ketika dia mengumpulkan data. Lalu apa yang dilakukan Ibu oleh peneliti grounded theory? Bukankah ketika kita mengajukan pertanyaan, ketika kita lakukan wawancara, kita memerlukan panduannya, dan panduan itu berasal dari teori kan? Kemarin Ibu sudah bilang seperti itu. Mungkin ada yang bertanya gitu ya? Betul. Di dalam penelitian studi kasus misalnya, dalam proses pengumpulan data melalui wawancara, peneliti yang menggunakan metode wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan datanya umumnya menggunakan atau memiliki seperangkat atau serangkaian daftar pertanyaan yang disusun sebelum dia datang ke lokasi atau sebelum dia melakukan pengumpulan data. Hal ini biasa dilakukan dalam penelitian studi kasus ya. Nanti kita akan diskusi tentang itu di metode yang lain. Tetapi dalam grounded theory, meskipun kita sudah mempelajari sebelumnya, meskipun kita sudah membaca ringkasan atau literatur review terbaru tentang satu kasus yang kita teliti, semua yang kita bawa itu kita tinggalkan ketika kita melakukan pengumpulan data, ketika kita mewawancara, ketika kita melakukan observasi. Maka yang dilakukan adalah mendengarkan. Jadi nanti akan di diskusi yang berikutnya nanti akan saya sampaikan bagaimana cara melakukan penelitian. Kita bicara dulu di definisi dulu ya. Metodologi, kalau menurut Camas, metode penelitian yang menjelaskan petunjuk-petunjuk sistematik untuk melakukan pengumpulan dan analisis data dengan tujuan membangun kerangka yang dapat menjelaskan data yang terkumpul. Oke, ini adalah beberapa ciri-ciri penelitian grounded, misalnya peneliti mempunyai pengetahuan. Jadi sebagai seorang peneliti grounded teori, ada yang mengatakan tidak perlu, ya tetap perlu ya, artinya pemahaman tentang satu fenomena sosial itu tetap sesuatu yang penting. Tetapi yang sangat penting adalah peneliti memiliki kemampuan dasar untuk melakukan penelitian. Yang penting sudah pernah melakukan penelitian, sudah bisa, kemudian data itu nanti akan berjalan. Grounded theory juga merupakan teori data yang menyusun teori, bahwa data yang menyusun teori. Kemudian grounded theory harus memenuhi 4 kriteria, yaitu kesesuaian atau fit, understanding bisa dipahami, kemudian ciri keempat adalah generality atau keumumannya gitu ya, dan terakhir adalah pengawasan atau kontrol. Bahwa kemudian ciri-cirinya adalah kemampuan peneliti untuk memberi makna terhadap sesuatu data dipengaruhi oleh pengetahuan teori itu, pengalaman, pembacaan literatur, dan penelitian dalam bidang yang berkaitan. Ingat, kemampuan peneliti untuk memberi makna, gitu ya, untuk memberi makna. Proses pemberian makna ini nanti akan terjadi selama peneliti melakukan pengumpulan data dan analisis. Bolak-balik dari apa yang sudah didapatkan, kemudian apa yang sudah dibaca, apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dibaca, itu akan terjadi secara terus-menerus, secara simultan. Tetapi yang perlu juga untuk dipahami dan penting untuk dipahami sekali lagi, bahwa ketika peneliti datang, semua asumsi yang dia punyai, semua asumsi yang dia bangun setelah membaca data, setelah membaca literatur atau setelah membaca teori, itu harus ditinggalkan.
Karena tadi ingat tujuan penggunaan ini adalah karena nggak ada teori yang bisa menjelaskan fenomena yang akan kita teliti. Kalau kita masih menggunakan teori yang sama, ya berarti ada dong teorinya, gitu kan. Oh, kalau kita kesulitan untuk mencari teori, nggak ada ini teori ini, nggak ada, ya udah kita bikin teori sendiri. Kalau sedangkan nanti dalam prosesnya ternyata kita kembali lagi ke teori yang sudah kita baca, lalu apa boleh kita melakukan teori, grounded teori. Oke, ciri berikutnya adalah penyusunan dilakukan secara induktif, yaitu berasal dari data, kemudian dikembangkan menjadi teori. Tidak bermula dari satu teori atau untuk menguji teori, tetapi untuk membentuk teori. Kembali lagi seperti yang tadi saya singgung, sifatnya konstruksi untuk membangun teori dan bukan teori yang telah ada. Kemudian berikutnya adalah ini yang penting ya, memahami, melibatkan pandangan orang dalam memahami pengalaman yang diperoleh. Kemudian peneliti berpengetahuan untuk menilai seseorang, gitu ya, mampu melakukan interaksi terhadap satu atau proses sebagai respon yang diteliti. Kemudian berikutnya adalah bagaimana, nah ini yang saya singgung tadi, yang paling penting dalam penelitian grounded theory adalah proses pengumpulan datanya. Bagaimana kita melakukan penelitian. Ada 5 hal penting yang dilakukan dalam kita menggunakan atau mengaplikasikan atau ketika kita menggunakan grounded theory untuk penelitian kita. Yang pertama adalah pengumpulan data, kemudian adalah pencatatan data yang kedua, yang ketiga adalah melakukan coding, yang keempat adalah menulis memo singkat. Nanti memo singkat itu apa nanti akan saya jelaskan. Dan yang terakhir dan terutama adalah mengurutkan dan menulis analisis. Sepintas kalau kita lihat di sini tampak bahwa proses dalam grounded theory itu sama seperti penelitian kualitatif lainnya. Tetapi kalau kita lihat sebenarnya kita dalami tidak sama, ada perbedaan. Nanti di misalnya penelitian studi kasus misalnya, sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti sudah melakukan analisis awal berdasarkan literatur dan teori yang dia baca atau dia kuasai, gitu ya. Nanti kemudian di akhir akan ada analisis baru, entah itu analisisnya, hasil atau kesimpulannya itu adalah sesuai atau inline dengan teori yang sudah digunakan atau tidak sesuai dengan teori yang digunakan. That's the whole keseluruhan proses dalam penelitian studi kasus. Kita akan diskusikan itu dalam materi yang berikutnya. Tetapi dalam konteks ini, prosesnya di grounded theory, semuanya itu prosesnya dilakukan dari pengumpulan data. Tadi katanya kita disuruh baca buku, kita disuruh baca literatur, kita disuruh baca teori. Yes. Tapi pembacaan literatur dan teori itu tidak masuk, dia hanya menjadi background, gitu ya. Dia menjadi background, menjadi latar belakang dalam kita mencari mengumpulkan data. Bisa jadi dalam prakteknya apa yang kita kumpulkan, data yang kita kumpulkan itu tidak ada sama kita mengumpulkan data-data baru dan nanti akan muncul teori. Yang kedua adalah pencatatan data. Pencatatan data itu bisa dilakukan. Data ini bisa berupa macam-macam, ya, bisa berupa data wawancara, data observasi, kemudian simbol-simbol yang dilihat, yang tampak, gitu ya. Kemudian bisa juga data, misalnya data landscape, misalnya seperti itu, arsitektur, tata ruang dan seterusnya. Jadi apapun yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan, semuanya yang tercatat, yang kelihatan di wajah, di muka kita, itu yang menjadi data. Semua data dicatat, dikumpulkan sesuai atau kita catat dengan kemampuannya kita, menggunakan rekaman video, menggunakan rekaman audio, membuat gambar, membuat catatan, membuat foto dan seterusnya. Data-data ini kemudian di-coding. Coding adalah proses memilih dan memilah data yang akan kita proses memilih dan memilah data dalam penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif. Dalam konteks penelitian grounded theory,
Coding itu dilakukan dengan cara banyak ya, ada open coding, ada axial coding, ada thematic coding, itu macam-macam. Tetapi prinsipnya coding ini adalah upaya peneliti untuk menemukan dan membiarkan data itu bicara dengan kita. Datanya yang bicara dengan kita, bukan kita yang menyuruh data untuk keluar, tetapi data sendiri yang keluar dan menentukan dan memberikan gambaran, oh ada ini, ada ini, ada ini. Gitu ya. Dalam proses coding, ketika melakukan coding, peneliti selalu membuat catatan, membuat catatan dan seterusnya. Memo ini nanti dan coding dan data yang sudah dikoding yang dikumpulkan ke dalam kategori, dikumpulkan ke dalam tema, ke dalam topik dan macam-macam, cluster dan seterusnya. Kemudian kita diskusikan dengan catatan-catatan itu. Jadi catatan yang muncul, jadi misalnya nanti di mata kuliah yang berikutnya kalian akan mendapatkan bagaimana misalnya kita melakukan analisis data gitu ya. Ketika dalam proses melakukan analisis data, kemudian membaca transkripnya sedemikian banyak, seringkali kita menemukan oh ini kita bicara dengan data itu. Atau pada satu titik tertentu nanti setelah ini datanya yang ngomong ke kita, datanya yang bicara dengan kita. Dan ini menjadi penting. Maka catatan-catatan inilah yang menjadi bukti dan menjadi arsip gitu ya, menjadi arsip dan menjadi data baru dalam proses diskusi antara peneliti dengan datanya, seperti itu. Di langkah terakhir kemudian adalah melakukan mengurutkan, menganalisis dan kemudian menulis analisis sehingga kemudian memunculkan yang kita sebut sebagai teori baru. Tampaknya sekilas tampak kayak susah, kayak gampang gitu ya. Yang ini maka inilah yang kemudian menjadi kekuatan atau kelemahannya di dalam penelitian ground. Yang pertama, kekuatannya adalah penelitian grounded memiliki menarik perhatian peneliti-peneliti muda, peneliti-peneliti amatir, baru gitu ya, terutama karena mereka grounded theory memungkinkan peneliti untuk merasuki datanya dalam level yang detail, gitu ya. Immerse in the data at a detailed level. Gitu ya. Memungkinkan peneliti untuk masuk dalam datanya sendiri. Gitu ya. Ini adalah kekuatannya. Yang kekuatan kedua adalah grounded theory memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis data dari awal. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, di mana analisis data itu dilakukan setelah pengumpulan data selesai. Survei sudah selesai dikirim, sudah balik, kemudian pengolahan datanya bisa dilakukan, baru kemudian ada analisis. Dalam penelitian grounded theory, analisis data itu bisa dilakukan sejak pertama kita turun ke lapangan mengumpulkan data. Gitu ya, mengumpulkan data. Yang ketiga, kekuatannya adalah mendorong peneliti untuk mengembangkan proses analisis data yang detail dan sistematik. Dalam perkembangan grounded theory, setelah Glasser and Strauss, misalnya yang dikembangkan oleh Straussians, kemudian ada Chalmers, ada Spiegel, dan macam-macam. Mereka orang-orang ini yang mengembangkan grounded theory juga mengembangkan dan membuat sejumlah standar untuk melakukan penelitian grounded theory. Yang tentu saja standar dan sistematika ini memudahkan peneliti lain untuk menggunakan metode ini. Gitu ya. Jadi yang dulu di awal oleh Glasser dan Strauss itu hanya bisa dilakukan oleh dia sendiri, lalu kemudian perkembangannya dikembangkan terus, dan perlu diingat Glasser dan Strauss itu adalah dua orang yang sangat konsisten
mengembangkan grounded theory, terutama Glasser. Glasser ini termasuk orang yang sangat konsisten, dia sangat detail dalam pengembangan grounded theory. Secara periodik dia menerbitkan buku baru tentang bagaimana menggunakan teori grounded theory dan seterusnya. Belum lagi dukungan dari orang-orang yang juga mengembangkan, orang lain yang juga mengembangkan teori. Kemudian sama instant interplay between data collection and analysis, jadi terus ya tadi seperti saya sebut bolak-balik. Jadi ini kekuatannya. Karena peneliti berangkat dengan dalam tanda petik kepala kosong, maka apa yang dia terima, apa yang dia kumpulkan menjadi bermakna dan akan mengisi ruang-ruang kosong. Dalam perjalanannya penelitian yang menggunakan grounded theory, maka dia akan selalu ada terjadi interplay gitu ya. Interplay itu timbal balik gitu ya, timbal balik antara data dengan peneliti, antara data yang dikumpulkan dengan analisis. Tetapi masalahnya adalah tidak semua peneliti mampu melakukan itu. Tidak semua peneliti mampu melakukan itu. Ini adalah kelemahannya. Bagi peneliti yang baru belajar, peneliti awal, gitu ya, peneliti yang masih belajar, peneliti yang belum punya pengetahuan itu, seringkali overwhelm, itu tuh kayak tenggelam gitu ya, kayak gitu. Peneliti pertama seringkali tenggelam dalam proses coding. Karena itu tadi, karena berharap datanya yang akan ngomong sendiri kepada itu, berbicara kepada peneliti. Kalau misalnya yang diwawancarai banyak gitu ya, kemudian yang diamati juga banyak, maka peneliti akan mengalami kesulitan. Biasanya terjadi kesulitan saking banyaknya data, saking banyaknya transkrip wawancara, saking banyaknya catatan observasi dan seterusnya. Yang kedua masih berkaitan, karena banyaknya data, melimpahnya data yang dikumpulkan, maka proses coding juga akan berlangsung lama. Gitu ya, juga akan berlangsung lama. Sangat lama gitu ya. Menunggu ya, karena karena peneliti yang diarahkan oleh data. Berbeda nanti dengan penelitian studi kasus, peneliti diarahkan atau di guide by gitu ya, diarahkan dan dibimbing oleh teori yang dia bawa. Dalam grounded theory tidak, peneliti yang dibimbing oleh datanya yang muncul itu, kategorinya yang muncul apa, itu nanti yang akan membimbing peneliti untuk mengumpulkan analisis atau membuat kesimpulan sampai dia bisa membangun atau mengembangkan teori. Nah, kritik terbesarnya adalah grounded theory dianggap tidak mampu menjelaskan konsep, tidak mampu untuk dikembangkan ke level yang lebih tinggi dalam kaitannya terutama dalam perkembangan teori. Scale up-nya susah karena sangat kontekstual di apa yang sedang dilakukan atau diteliti oleh peneliti. Tidak bisa menggunakan grounded theory, dianggap tidak mampu untuk menjelaskan konsep yang lebih besar atau tema yang lebih besar. Ini kelemahan utamanya. Sehingga dia kemudian grounded theory dianggap cenderung untuk memproduksi lower level teori. Ingat nanti di mata kuliah mungkin sudah akan dijelaskan bahwa dalam sejarah teori sosial ada beberapa level. Level pertama, level paling kecil itu adalah level teori di level mikro, kemudian ada teori-teori di level meso dan teori-teori di level makro.
Teori-teorinya Karl Marx, Weber, Durkheim dan sebagainya itu berada di level makro karena teori itu bisa digunakan untuk apa saja. Teori-teori yang berada di level mikro, misalnya teori-teori interaksi simbolik yang hanya meneliti misalnya dan menjelaskan bagaimana interaksi antar dua orang saja, itu teori-teori interaksi simbolik. Nah, grounded teori, teori-teori yang dikembangkan dari penelitian yang menggunakan grounded teori dianggap hanya mampu menjelaskan di level mikro. Yang buat yang menurut saya sih nggak ada masalah gitu ya. Maksudnya itu sesuatu yang it's okay gitu karena memang levelnya di situ. Tetapi bagi perkembangan pengetahuan secara umum, level teori mikro ini kemudian juga akan menyulitkan, misalnya akan menimbulkan pertanyaan atau persoalan baru ketika teori-teori yang sifatnya makro ini tidak ada yang mampu menjelaskan fenomena yang diteliti itu. Ini yang penting. Nah, dengan demikian maka kelemahan dan kekuatan grounded teori inilah yang tentu saja tidak menyurutkan semangat untuk menggunakan teori ini. Buktinya secara sampai tahun 2014 kalau saya tidak salah masih banyak buku baru yang dikembangkan atau teori petunjuk-petunjuk baru yang dikembangkan oleh pendukung grounded theory sampai menjelang akhir hayatnya Glasser yang meninggal dunia tanggal 31 Januari kemarin 2022 baru saja meninggal. Dia masih membuka, bahkan dia sampai pensiun dia masih membuka konsultasi, dia masih mengembangkan buku dan menulis draft, dan bahkan kalau saya tidak salah baca dia sedang menulis buku bersama Corbin bukan dengan Corbin kalau saya tidak salah, untuk merevisit gitu ya, memaknai kembali dan membahas kembali perkembangan grounded theory yang sudah dikembangkan dari tahun 60-an sampai sekarang. Tapi rupanya Tuhan berkehendak lain. Dia Glasser meninggal tahun 31 Januari tahun ini, sementara Strauss sudah meninggal lebih dulu tahun 90-an. Nah, ini yang bisa jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan mengenai grounded theory, penelitian grounded theory. Tentu saja hanya yang saya sampaikan di sini sangat terbatas dan sangat singkat. Saya menganjurkan kalian untuk membaca beberapa referensi yang saya ambil di sini, terutama referensi langsung yang ditulis oleh Barney and Strauss. Tetapi silakan juga untuk mencari materi tentang grounded theory, saya tertarik dan memahami dan memperdalamnya di buku-buku metode penelitian kualitatif lainnya. Demikian dari saya apa yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan materi kuliah hari ini. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.